Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ibtida, kali ini Mimin akan membahas kitab monumental Fathul Muin dan penulisnya. Namun sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Kitab Fathul Muin, sebuah karya monumental yang dipelajari di ribuan pesantren Nusantara. Namun, siapakah ulama besar di balik karya yang mendunia ini? Inilah perjalanan hidup Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang ilmuwan muslim dari Malabar, India, yang mewariskan ilmu hingga ratusan tahun. Asal-usul dan masa kecil. Nama lengkapnya, Abu Bakar Ahmad Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 938 Hijriah di Malibar, Kerala, wilayah yang sejak dulu menjadi pusat dakwah Islam di India. Ayahnya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, adalah seorang mufti, qodhi, dan ulama terpandang yang membangun Masjid Jami Combala. Dari keluarganya inilah, Syekh Zainuddin dibentuk dengan tradisi ilmu yang kuat. Rihlah ilmiah. Sejak kecil beliau telah menghafal Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar agama dari ayah dan pamannya. Setelah dewasa, beliau menempuh rihlah ilmiah menuju Tanah Suci. Di Makkah, beliau belajar langsung kepada para ulama besar mazhab Syafi'i. Guru terpentingnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu otoritas terbesar fikih Syafi'i di dunia. Kecerdasan Syekh Zainuddin membuat guru-gurunya kagum, bahkan Ibnu Hajar pernah bermukim di masjid keluarga beliau saat berkunjung ke India. Karya dan perjuangan. Sekembalinya ke Malabar, Syekh Zainuddin mengajar di Ponani selama lebih dari 3 dekade. Dari majelisnya lahir banyak ulama besar. Di masa inilah beliau menulis karya-karya besar, di antaranya Qurratul Ain bi Muhimmatiddin, Fathul Muin yang menjadi kurikulum pesantren Nusantara, Al-Ajwibah Al-Ajibah, dan Tuhfatul Mujahidin, sebuah catatan penting tentang perlawanan Muslim Malabar terhadap kolonial Portugis. Tulisannya bukan hanya membahas fikih, tetapi juga sejarah dan perjuangan umat. Warisan dan wafat. Warisan terbesar beliau adalah Fathul Muin, kitab fikih tingkat menengah yang menjadi rujukan wajib mazhab Syafi'i. Karyanya menghubungkan tradisi keilmuan Arabia dan India, lalu menyebar hingga Nusantara. Kitab Fathul Muin di Indonesia adalah kitab fikih yang menjadi rujukan hukum-hukum karena di dalamnya mengandung banyak pembahasan. Dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, Rubul Ibadah. Bagian ini membahas seputar ibadah mulai dari tata cara bersuci sampai melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Bagian kedua, Rubul Muamalah. Bagian ini membahas seputar tentang hubungan dengan sesama mulai dari jual beli, pinjam meminjamkan, dan lainnya. Bagian ketiga, Rubul Munakahat. Bagian ini membahas seputar pernikahan sampai bagaimana kewajiban seorang suami dan seorang istri. Bagian keempat, Rubul Jinayat. Bagian ini membahas seputar hukum pidana dan jihad. Tidak hanya itu, dalam kandungan kitab Fathul Muin pun menjelaskan tentang mengenai iktikaf, nazar, wasiat, dan faraid ilmu mawaris. Ketentuan mengenai ikror, wakaf, dan lukoto. Bab tentang ridah dan katla. Bab tentang dakwah dan bayinat. Bab mengenai pembebasan budak dan lain-lain. Syekh Zainuddin wafat pada tahun 1028 Hijriah dan dimakamkan di samping Masjid Jami Combala, dekat makam istrinya. Demikian kitab monumental Fathul Muin karya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wallahu alam. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.